Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Desi Ratnasari dari Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Saya semester 5, klaster 2, kelas B3, Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian atau pengetahuan saya tentang permulaan membaca dan permulaan menulis anak usia dini. Nah, sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu dosen Ibu Rita Novianti SPD MPD selaku dosen mata kuliah pembelajaran pengenalan membaca dan menulis anak usia dini. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas dua pokok pembahasan yang mana tentang permulaan membaca anak usia dini dan permulaan menulis anak usia dini. Baiklah, di sini saya akan membahas yang pertama yaitu permulaan membaca anak usia dini. Adapun poin-poin penting tentang membaca permulaan anak usia dini yaitu pengertian membaca permulaan anak usia dini, tujuan membaca permulaan anak usia dini, proses membaca permulaan anak usia dini. Nah, teman-teman, adapun pengertian membaca permulaan anak usia dini yaitu membaca merupakan tahapan proses belajar awal bagi murid sekolah dasar atau yang disebut dengan PAUD. Adapun tujuan membaca permulaan anak usia dini yaitu permulaan membaca anak usia dini adalah agar murid dapat mengenal huruf, angka, serta membaca kata dan kalimat sederhana yang dapat diucapkannya. Dan adapun proses membaca permulaan anak usia dini yaitu secara teoretik proses membaca permulaan dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu tahap pertama disebut dengan visual memory atau VM. Pada tahap ini suku kata, kata, dan kalimat terlihat sebagai lambang grafis. Yang tahap kedua yaitu disebut dengan phonological memory atau yang disingkat dengan VM. Pada tahap ini terdapat proses pembunyian lambang grafis yang sudah terekam pada tahap VN. Yang tahap ketiga yaitu disebut dengan semantic memory atau yang disingkat dengan SM. Nah, pada tahapan ini terjadi proses pemahaman terhadap kata dan kalimat. Pengertian membaca permulaan juga merupakan tahapan proses belajar membaca bagi siswa sekolah dasar kelas awal. Siswa belajar untuk memperoleh kemampuan dan mengetahui atau menguasai teknik-teknik membaca dan menangkap isi bacaan dengan baik. Oleh karena itu, guru juga perlu peduli merancang pembelajaran membaca dengan baik sehingga para murid mampu mengikuti pembelajaran dengan baik pula. Ada 4 aspek keterampilan berbahasa dalam 2 kelompok kemampuan. Yang pertama, keterampilan yang bersifat menerima atau reseptif yang meliputi keterampilan membaca dan menyimak. Yang kedua yaitu keterampilan yang bersifat mengungkapkan atau produktif yang meliputi keterampilan menulis dan berbicara. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar atau SD merupakan meningkatkan kemampuan siswa berkomunikasi secara efektif.
baik lisan maupun tulisan, baik secara situasi resmi atau non resmi. Kepada siapa, kapan, di mana, untuk tujuan apa, bertumbuh pada kemampuan dasar membaca dan menulis juga perlu diarahkan pada tercapainya kemahiran dalam berbicara. Nah, pada tingkatan membaca permulaan, membaca belum memiliki keterampilan kemampuan membaca yang sesungguhnya. Tetapi dalam tahap belajar untuk memperoleh keterampilan atau kemampuan membaca. Membaca pada tingkatan ini merupakan kegiatan belajar mengenal bahasa tulis. Melalui tulisan itulah siswa dituntun dapat menyuarakan lambang-lambang bunyi bahasa tersebut. Dan untuk memperoleh kemampuan membaca diperlukan 3 syarat, yaitu kemampuan membunyikan lambang-lambang tulis, penguasaan kosakata untuk memberikan arti, dan memasukkan makna dalam kemahiran bahasa. Membaca permulaan merupakan suatu proses keterampilan yang kognitif. Proses keterampilan menunjukkan pada pengenalan dan penguasaan lambang-lambang fonem. Sedangkan proses kognitif menunjukkan pada gangguan lambang-lambang fonem yang sudah dikenal untuk memahami makna suatu kata dan kalimat. Adapun tujuan membaca permulaan yang lainnya ialah pembelajaran membaca permulaan diberikan di kelas 1 dan 2. Tujuannya adalah agar siswa memiliki kemampuan memahami dan menyuarakan tulisan dengan intonasi yang wajar. Sebagai dasar untuk dapat membaca lanjut, tujuan membaca permulaan juga dijelaskan dalam Depdikbud, yaitu agar siswa dapat membaca kata-kata dan kalimat sederhana dengan lancar dan tepat. Pelaksanaan membaca permulaan di kelas 1 sekolah dasar dilakukan dengan 2 tahap, yaitu membaca periode tanpa buku dan membaca dengan menggunakan buku. Pembelajaran membaca tanpa buku dilakukan dengan cara mengajar dengan menggunakan media atau alat peraga selain buku, misalnya kartu gambar, kartu huruf, kartu kata, dan kartu kalimat. Pembelajaran membaca dengan buku merupakan kegiatan membaca dengan menggunakan buku sebagai bahan pembelajaran. Selanjutnya, pengertian permulaan menulis bagian usia dini. Nah, adapun menulis permulaan bagian usia dini yaitu pada dasarnya menulis itu dapat membuat coretan-coretan atau tulis-tulisan pada anak usia dini. Menulis permulaan merupakan dasar dari keterampilan menulis lanjut. Menulis permulaan itu bertujuan untuk agar siswa mampu menulis dengan terang, jelas, dan mudah dibaca. Menulis merupakan suatu kegiatan mentransfer pikiran ke dalam bentuk tulisan, bukan hanya menyalin tetapi juga mengekspresikan pikiran dan perasaan ke dalam lambang-lambang tulisan. Menulis juga merupakan kemampuan menuangkan pikiran-pikiran atau gagasan-gagasan yang memerlukan beberapa jenis keterampilan, diantaranya kemampuan mengorganisasikan pendapat, mengingat, membuat konsep, dan mekanik atau tata tulis. Sedangkan menulis permulaan menurut Sabarti ialah kemampuan menulis dengan terang, jelas, teliti, dan mudah dibaca.
Kemampuan menulis diajarkan dari sekolah dasar atau juga bisa PAUD sampai kelas 6. Di sekolah dasar menulis dibagi menjadi 2 bagian, yaitu menulis permulaan yang diajarkan di kelas 1 dan 2 dan menulis lanjut diajarkan di kelas 3, 4, 5, dan 6. Kemampuan menulis juga merupakan salah satu jenis kemampuan berbahasa tulis yang bersifat produktif yang merupakan kemampuan yang menghasilkan tulisan. Menulis merupakan kegiatan yang memerlukan kemampuan yang bersifat kompleks, yaitu kemampuan berpikir secara teratur dan logis. Kemampuan mengungkapkan pikiran atau gagasan secara jelas dengan menggunakan bahasa yang efektif, dan kemampuan menerapkan kaidah tulisan-tulisan dengan baik. Sebelum sampai pada tingkat mampu menulis, siswa juga mulai dari tingkat awal, tingkat permulaan, mulai dari pengenalan lambang-lambang bunyi, pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh pada tingkat permulaan pada pembelajaran menulis permulaan tersebut. Adapun metode-metode yang digunakan dalam pembelajaran menulis yaitu ada metode abjad, metode kupas rangkai suku kata, metode lembaga, metode struktural analitik sintetik. Selain keempat metode tersebut, pembelajaran menulis juga dapat menggunakan metode sebagai berikut. Ada itu metode eja. Metode eja ini didasarkan pada pendekatan harfiah, artinya itu belajar membaca dan menulis dimulai dari huruf-huruf yang dirangkaikan menjadi suku kata dengan langkah-langkah menulis huruf lepas, merangkaikan huruf lepas menjadi suku kata, merangkai suku kata menjadi kata, menyusun kata menjadi kalimat, seperti itu. Nah, adapun metode kata lembaga yaitu dimulai mengajar dengan langkah-langkah sebagai berikut. Ada itu mengenal kata, merangkaikan kata antar suku kata, menguraikan suku kata atas huruf-hurufnya, menggabungkan huruf menjadi kata. Selanjutnya itu metode global. Metode global memulai pengajarannya membaca dan menulis permulaan dengan membaca kalimat secara utuh yang ada di dalam kata-kata dan menguraikan kalimat dengan kata-kata, menguraikan kata-kata menjadi suku kata. Ada itu metode SAS. Metode SAS adalah suatu pendekatan cerita disertai dengan gambar yang di dalamnya terkandung unsur analitik sintetik. Adapun media yang dapat digunakan dalam menulis permulaan bagi anak usia dini yaitu ada spidol, ada papan tulis yang digunakan guru untuk berikan contoh kepada anak didiknya. Misalnya guru menuliskan satu kata, satu kalimat atau satu paragraf yang dimana kalimat tersebut itu berisi tentang nama muridnya, nama benda-benda yang ada di kelas. Kemudian yang digunakan itu ada papan tali. Apa yang dimaksud dengan papan tali? Untuk menggantungkan kartu kalimat, kartu-kartu kata dan huruf yang harus disalin oleh siswa atau gambar yang perlu dituliskan judulnya. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran menulis permulaan bagi anak usia dini.
terdapat terbagi menjadi dua kelompok, yakni pengenalan huruf dan latihan. Pengenalan huruf kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan pembelajaran membaca permulaan. Penekanan pembelajaran diarahkan pada pengenalan bentuk tulisan serta pelafalan dengan benar. Fungsi pengenalan ini dimaksudkan untuk melatih indera siswa dalam mengenal dan membeda-bedakan dan lambang-lambang tulisan. Misalnya, guru menunjukkan gambar seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Dua anak tersebut diberi nama Nani dan Nana. Guru mengenalkan nama kedua anak itu sambil menunjukkan tulisan, ini Nani, ini Nana, seperti itu. Melalui proses tanya jawab secara berulang-ulang, anak diminta menunjukkan mana Nani dan mana Nana, sambil diminta menunjukkan bentuk tulisannya. Selanjutnya, guru memindahkan dan menuliskan dua bentuk tulisan tersebut di papan tulis. Anak diminta memperhatikannya. Guru menulisnya secara perlahan-lahan agar anak tersebut mengerti. Nah, selanjutnya ada beberapa bentuk latihan menulis permulaan yang dapat dilakukan anak usia dini, yaitu dengan latihan memegang pensil dan duduk dengan sikap posisi yang benar. Tangan kanan berfungsi untuk menulis, tangan kiri menekan buku agar buku tidak tergeser. Pensil diletakkan di antara ibu jari dan telunjuk. Ujung jari, telunjuk, dan jari tengah menekan pensil dengan luwes, tidak kaku. Posisi badan ketika duduk hendaknya tegak. Dada tidak menempel pada meja. Jarak antara mata dan buku kira-kira 25-30 cm. Selanjutnya itu latihan gerak tangan. Dengan menggerak-gerakkan tangan, anak akan mudah menulis di dalam buku tersebut. Selanjutnya, latihan menatap bentuk tulisan. Latihan ini dimaksudkan untuk melatih koordinasi antara mata, ingatan, dan jemari anak ketika menulis, sehingga anak dapat mengingat bentuk kata atau huruf dalam benaknya dan memindahkannya ke jemari tangannya. Dengan demikian, gambaran kata yang hendak ditulis tergores dalam ingatan dan pikiran siswa. Demikianlah pengertian permulaan membaca dan permulaan menulis. Semoga dapat dimengerti. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya, metode pembelajaran permulaan membaca, yaitu yang satu, membaca dari bawah atau bottom-up, yaitu metode yang menghubungkan grafem dan fonem. Anak belajar membaca dari huruf-huruf yang akhirnya disusun menjadi sebuah kata. Yang kedua yaitu membaca dari atas ke bawah atau top down, yaitu pembelajaran anak langsung pada konteks isi dari gambar, sehingga sering terjadi kesalahan dalam mengeja huruf. Membaca dari bawah atau yang disebut dengan bottom up atau juga disebut dengan linear, yaitu membaca dari yang sederhana ke yang rumit. Metode pembelajaran membaca yang dikenal dengan metode fonik, yaitu mengeja huruf demi huruf saat membaca atau menulis kata. Lebih lanjut, kesimpulannya ialah pada proses membaca bottom up, anak diajarkan membaca dengan mengenalkan huruf dan bunyi huruf, suku kata, kata dan kalimat secara berurutan. Nih misalnya
Misalnya seperti ini, kita mengajarkan anak seperti membaca kata ibu, i b u, ibu, agar anak mengerti yang mana i, yang mana b, yang mana u. Setelah digabungkan maka menjadi ibu. Nah, yang kedua itu tadi yang disebut dengan top down, dari atas ke bawah atau wall language, yaitu anak belajar melalui pemahaman bentuk utuh. Anak belajar secara umum mengenali kata secara utuh dan baru memaknainya. Lebih lanjut diungkapkan bahwa metode top down ini anak tidak boleh dikenalkan abjad namun kata secara utuh. Pengenalan kata merupakan bagian dari membaca permulaan. Sebelum membaca permulaan, anak dikenalkan kata terlebih dahulu. Mengenalkan kata sejak dini itu dapat bermanfaat ya bagi anak untuk mempersiapkan membaca ke jenjang lebih lanjut gitu. Oleh karena itu juga perlu dilakukan stimulus yang benar terhadap anak, sehingga nantinya dapat mengembangkan kemampuan anak dalam membaca atau mengenal kata sebagai modal agar dapat membaca dan berbicara baik terhadap lawan kata gitu. Selanjutnya yaitu metode membaca permulaan bagi anak usia dini. Itu ada metode eja, ada metode bunyi atau abjad, terus yang selanjutnya itu ada metode suku kata dan metode kata. Metode global dan metode SAS atau struktural analitik sintetik. Nah, yang pertama itu tadi ada metode eja. Metode eja ini memulai pengajarannya dengan mengenalkan huruf-huruf secara alfabet. Huruf-huruf tersebut juga dilafalkan anak sesuai bunyinya menurut abjad. Misalnya ini seperti B A ba, dibaca B A ba, B, A strip ba, jadi B A ba. Terus yang dibaca dudu dibaca D U du dudu, atau badu B A ba D U du, atau ibu I B U bu, ibu. Contohnya yang lain tuh seperti buku, ada huruf B U K U. Jadi kita bisa mengajarkan anak seperti B U bu K U ku, buku. Nah, untuk proses eja ini dengan membaca permulaan, dengan menulis permulaan, setelah anak-anak bisa menulis huruf-huruf lepas, kemudian dilanjutkan dengan belajar menulis rangkaian huruf agar anak dapat mengingat dan menyebutkan huruf secara benar. Terus yang kedua tadi itu ada metode bunyi atau abjad. Proses pembelajaran membaca permulaan dengan metode ini, metode bunyi hampir sama dengan metode eja ya. Hanya saja perbedaannya itu terletak pada sistem pelapasan abjad atau huruf. Misalnya huruf B dilafalkan dengan B, B E B H, jadi ada H di belakang. B dilafalkan D,